pentokkan badanmu sampai dia kau hidup. Dari kepala padumu, Melda. Siapa sih perempuan nggak mau cantik? Tapi kan faktor ekonomi juga. Nanti kalau saya usahakan untuk beli bedak, terus gimana nanti kebutuhan kami? Hamil anak pertama, saya pernah minta roti. Duit ada gitu, tapi dia nggak mau singgah. Saya ngamuk gitu, karena nggak dapat roti. Berarti mental kamu hancur. Perceraian yang dia lantarkan di tanggal 15 itu sangat menyakitkan bagi saya. Dia menikah dengan perempuan lain, tolong perhatikan dia, dan anak jangan lupakan. Itu aja. Bu Vina. Halo. Ibu kenapa sedih? Ini baru tahu untuk telepon, nak. Kenapa? Kalau masalah hal Melda, nak. Gak tahan aku, nak. Iya, aku kan lihat ibu di video itu. Itu ibu itu kayaknya kesel sekali dan kasihan. Ibu kasihan sama Melda itu kenapa? Dari hati nurani, nak. Saya wanita, nak. Seandainya saya digitukan, macam mana perasaan saya? Nggih. Yang dibegitukan itu, yang kita nggak tahu dibegitukannya itu apa? Coba dari versi Ibu Vina. Nih, DN, hari Jumat dicereke kabeh bojone. Minggu kami dodolan nang lapangan. Senin kami Sabtu kami dodolan nang lapangan. Balik dodolan, DN galar imbayarin utangnya ini saiti dibayar kabeh DN. Siap bayar utang DN dredeg nang kene jaluk mangan. Tak kei lho, nak. Tak kei namanya wong manusia lho, nak. Tak kei mangan lho, nak. Gak mungkin gak tak kei mangan, nak. Uang itu, nak. Anak kucing tak kei mangan apa lagi uang. Nggih. Jadi dia diperlakukan seperti apa sama suaminya, Bu? Keadaan ekonomi semua, nak. Dengan ekonomi itu, motornya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Mengapa kok harus ditinggalkan? Oh. Dia pergi ke rumah tuanya. Ditinggalkan anak istrinya di sini, nak, ditelantarkan berapa bulan dia di sini? Ada 3 bulan ditelantarkan. Oh. Kurang lebih 3 bulan. Oh. Kan dia, nak, pulang Melda. Gak mau kan aku pulang, Kak. Utang komisi banyak dia Aceh Singkil, Kak. Dijualnya Hondanya, dijualnya kulkas ya, kereta. Semua aja dijualnya barangnya berharga. Ada yang barangnya anak gadis. Untuk menutupi utang piutang di Aceh Singkil. Namun utangnya sekarang tidak ada di Aceh Singkil. Bersih dia pulang dari Aceh Singkil ini, nak. Iya. Terus waktu di video yang viral itu, Ibu Vina itu kan sempat marah-marah, itu kesel gitu. Itu Ibu Vina marah-marah ke siapa? Marah kabeh bojone. Tak omong kabeh DN, cantikkan badanmu. Tanpa dia kau hidup, spontan ni kula eneng, nak. Spontan eneng omongan padahal enggak eneng, tak rencana ke. Berarti kalau ada Vina di sini, Ibu pengen ngomong apa sama ada Melda di sini, Ibu pengen ngomong apa sama Melda? Aku ngomong DN, kurang rezekinya, sehat-sehat ini. Aku nggak minta apa-apa, nak. Aku nggak jual apa-apa. Cukup DN naik. Udah senang dia, aku udah alhamdulillah. Siap kalau begitu. Disampaikan. Ya wes. Ini aku ngobrol dulu ya sama Melda ya. Nanti tak sampaikan yo. Ya, Ibu sehat-sehat ya. Iya. Ya, dadah. Sampai ketemu nanti ya. Dah, Ibu. Jadi, Ibu Vina itu siapa? Tetangga saya. Tetangga ya? Iya, kebetulan tetangga saya itu sering nongkrong-nongkrong di tempat saya. Karena kan saya jualan jajan-jajanan 1.000 ya kan. Habis itu jualan minuman harga 1.000. Jadi tetangga-tetangga situ support gitu, sering datang ke rumah nongkrong gitu. Aku lihat di video tuh beliau tuh yang paling vokal ya. Iya, karena beliau termasuk orang yang memperhatiin saya juga gitu, termasuk kakak ini juga. Kenapa? Ketika nanti di rumah tidak ada ikan, beliau berbagi ikan ke rumah gitu. Oh, kalau ibu ini tetangga juga? Tetangga Ibu juga. siapa bener?
Ibu Rita. Ibu Lita. Oh, jadi Rita, ini Rita. Rita ini tetangga semua Iya, ini. tetangga semua itu. Yang pertama video ini Bu Rita. Iya, konten kreator pemula gitu kan, dia udah sering bikin viral. Jadi pas aku tuh bikin video perpisahan sama tetangga, bukan tentang rumah tangga ya, tentang sama tetangga, perpisahan menyedihkan, cuma viral. Oh, Itu asal jadi awalnya mulanya. dari situ. Iya, terus menyusul video dari dia. Itu video dari Melda tuh yang mana ya? Video yang sama tapi kata-katanya beda. Berkata-kata. Nah, Kronologinya coba kamu cerita deh. Ya, kalau kronologinya itu terjadinya di bulan 8. Ya, di bulan 8 itu tepatnya di tanggal 15. Oke. Ya, kami itu ada kececokan, ribut lah begitu dalam rumah tangga. Tapi ributnya itu masih sekedar standar rumah tangga ya. Ributnya masih standar. Gitulah cecok-cecokan, saya merepet-repet juga sama dia. Karena alasan saya kenapa merepet sama dia, karena ada alasan juga sih kan. Pas dia pulang kan kejadiannya di tanggal 15. Nah, kejadian di tanggal 14 hari Kamis, dia pulang dari tempat mamanya gitu. Dan pulang dari tempat mamanya, dia ke rumah, dia buka meja makan gitu, tapi nggak ada makanan gitu. Dan saya pun lagi jualan. Nah, dia tanya sama anak yang paling tua, Isra udah makan katanya. Belum ya, kata si Isra. Jadi si Isra ini anak saya udah tawarin makan di siang hari kan. Tapi karena saya jualan, setiap ada yang beli dia minta, "Ma, aku mau ini, aku mau goreng, aku mau jajan, aku gini." Jadi waktu ku tawarin nasi dia udah nggak mau gitu. Dia lebih ke fokus ke jualan jajanan saya sama jualan jajanan di kedai gitu. Jadi kasih makan dia nggak mau. Jadi bapaknya bilang, "Oh ya udah Isra, kalau kayak gitu kau bawa mamak tiri aja," katanya, dengan nada yang agak tinggi gitu. "Kau bawa mamak tiri aja," katanya, dengan nada yang agak tinggi. "Kalau kayak gini kita mati," katanya. Terus saya diamin aja, saya fokus jualan gitu kan. Memang saya tahu suami baru pulang kerja, mungkin capek, tidak ada makanan di meja gitu. Tapi kenapa makanan itu tidak ada meja? Karena nggak ada bahannya. Jadi saya mau masak apa gitu. Terus dia merepet gitu, tapi saya diamin, saya nggak tanggapin. Di hari Kamis itu saya nggak tanggapin gitu. Nah, ketika udah di malam Jumat, dia pergi dengan kawannya dengan mobil Avanza, tapi tidak tahu kemana, tapi dia tidak ngomong apa-apa sama saya. Pulangnya sekitar jam 1 malam gitu. Nah, tapi saya diamin aja. Pas di pagi Jumat, dia baru bangun tidur, kemungkinan belum cuci muka ya, dia merepet lagi. Dia nyindir saya lagi dengan kata-kata kayak gitu juga. Jadi di situ saya tersinggung gitu. Jadi pas dia bawa anak beli es krim, pulang dari beli es krim, saya tanya, "Kenapa? Apa salah saya?" "Aku nggak masak karena nggak ada bahan." Jadi saya merepet gitu. Ketika saya merepet, dia memancing. Dia bilang, iyo terus, iyo terus, kata dia gitu kan. Jadi saya merepet lagi, merepet. Habis itu udah, karena saya udah merasa lelah merepet, saya pergi cuci piring. Cuci piring, ketika saya cuci piring, dia kemas baju gitu, kemas baju. Terus dia taruh baju tadi di depan pintu. Terus dia ke rumah saudara, dia pinjam motor. Pulang dari rumah saudara dia ke rumah. Terus dia bilang, "Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3 katanya. Di tanggal 15 tersebut." Maksudnya ceraikan 1, 2, 3 tuh gimana sih maksudnya? talak. Oh, langsung Talak, maksudnya bisa begitu? Saya pokoknya kenyataan terjadinya seperti itu. Oke. Dan saya diam. Diamnya saya gimana ya? Saya bertanya, kacau sih, tapi saya diam aja gitu. Saya biarkan dia pergi gitu. Karena saya pikir nanti takutnya kalau saya kejar, makin besar kepala gitu. Jadi saya biarkan. Dan nggak lama dari kejadian itu, ketika tanggal 17 Agustus, dia menerima SK dari P3K. P3K itu berarti ini ya, PNS juga ya? Kontrak ya? Kontrak kerja selama 5 tahun. Oke. Dan ya waktu dia penerimaan SK, posisi saya lagi jualan di lapangan bola, karena kan 17 Agustus itu
17 Agustus pas lagi ada acara ya gitu. Dan saya pun sebenarnya nggak ada niat sih mau jualan, tapi karena saya sudah dilantarkan talak, saya bawa melalaikan hati gitu. Saya jualan, saya bawa anak, saya jualan, tapi orang nggak tahu gimana keadaan. Saya tetap bawa tertawa gitu. Kejadiannya seperti itu sih. Nah, kemudian akhirnya katanya ada isu kamu akhirnya diusir, kamu akhirnya pulang ke rumah orang tuamu. Itu tidak sama sekali. Yang terjadi? Yang terjadi yang sebenarnya itu rumah disewain oleh orang tua saya. Rumah yang kamu tinggal Iya. sama dia ya? Iya, itu rumah disewain orang tua dan saya tinggal di situ sama anak. Nah, karena kami sudah melakukan beberapa mediasi, beliau tetap kekeh ingin cerai. Akhirnya saya tanya kalau memang sudah kekeh ingin menceraikan saya, tolong selesaikan di Mahkamah Agung, saya bilang, biar status saya jelas. Saya bilang kan, boleh kata beliau, tapi tunggu selama 6 bulan dulu, tunggu selama habis masa idah katanya. Jadi masa idah itu kemungkinan kalau bukan bulan 1 atau bulan 2 habis, baru nanti dia mengajukan berkas. Jadi saya pikir menunggu bulan 1, bulan 2 terlalu lama masih kan. Makanya saya putuskan pulang. Tidak ada diusir. Itu perlu diluruskan juga sih. Iya. Ya. Seperti saya bilang, di tanggal 15 dia ceraikan saya, di tanggal 17 dia pelantikan. Itu saya menyimpulkan seperti itu sih sebenarnya kan. Karena saya pun tanya saya bilang sama dia, apa alasan kamu ceraikan saya? Saya bilang. Ya dia bilang saya keras kepala, tidak bisa diatur. Dia bilang kan, ya mungkin memang saya pun istri yang kurang sempurna. Saya bilang. Mungkin ya saya banyak salah gitu. Cuman saya kecewanya setelah kita bersama dari nol, saya temani dia dari nol, tapi hasil yang saya dapat tuh gini gitu. Pas dia udah sukses, dia tinggalin gitu. Ini perempuan kuat, Bang. Perempuan pejuang. Ibu tetangga lihat sendiri Tetangga di situ. lihat. Kalau dari POV dari sebagai tetangga, ibu melihatnya gimana? Wanita tangguh, bekerja. Dia kerja. Jam 9 malam pergi, jarak 2 jam naik motor, 1,5 jam lah ya. Iya. Nah, sampai ke Rimo tadi belanja beli cabai, beli sayur. Tapi orang yang jualannya itu dari Sidikalang tengah malam, jam 2 baru sampai. Jadi ditunggu lah itu, di kaki 5 orang dia nunggu. Jam 5 subuh baru pulang ke Singkil lagi. Jadi kerja keras buat ngidupin sendiri. perekonomian Pakai keluarga. along-along, tahu abang along-along? Along-along itu apa? Lebih tepatnya itu keranjang yang Keranjang pakai kain kiri itu. kanan. Kiri kanan. Bawa pakai apa itu? Motor. Pakai motor. Iya. Uang rumah tangga dari mana? Nah, kalau uang dari rumah tangga itu lebih seringnya kami ini gimana ya? Saya bekerja juga, dia bekerja juga. Terkadang hasil yang dia kerjakan tidak ada, jadi saya yang bantu gitu. Karena dulu sebelumnya saya pernah buka toko kosmetik gitu kan, pernah buka kedai-kedai jual tas sama sandal gitu. Jadi ketika suami ini tidak ada kerja dan tidak ada penghasilan, kami makannya dari situ. Dari uang tas atau uang kosmetik atau uang sandal. Jadi lama-lama habis termakan modalnya gitu. Jadi secara perekonomian kalian itu memang jatuh bangun lah. Istilahnya begitu ya. Betul, iya, jatuh Dan yang kamu sangat kecewa itu dengan kalian sudah hampir 5 tahun ini suka duka, begitu dia sudah ada jalan sukses, dia tinggalkan kamu. Iya. Begitu. Itu yang buat saya sedih terlalu dalam, tapi Banyak impian juga mungkin. susah untuk menyimpulkan dengan kata-kata gitu. Kami perjuangkan sama-sama gitu. Kami perjuangkan sama-sama, terutama di bidang kebutuhan untuk kemarin beli baju koprinya gitu. Saya sisihkan dari jualan cabai gitu. Saya tabung 10.000, 5.000 gitu. Biar cukup gitu. Baju yang dia buat pakai nanti dia Pelantikan. Saya pulang, kadang jualan pulang dari pagi, jualan pulangnya baru maghrib gitu. Kalau misalnya mau belanja, itu berangkatnya, kami seminggu 2 kali berangkat ke Rimo. Ke Rimo itu tempat pusat belanja sayur gitu. Itu berangkatnya jam 9 malam, nanti udah sampai ke Rimo, menunggu nanti barang dibongkar dari Sidikalang, tempat-tempat orang jual sayur, itu kami tidur di kaki 5 orang dulu gitu.
Tidur di kaki lima kayak ruko-ruko kayak gini, kami tidur di kaki lima orang dulu. Nanti jam 2 kami baru belanja. Sampai nanti subuh. Setelah subuh nanti saya pulang. Dengan bawa motor, dengan bawa barang-barang saya sendiri pulang gitu. Jadi mimpi kamu itu dengan kerja kerasmu itu kamu bisa support suamimu suatu hari kalau dia sukses, dia bisa bawa kamu, bikin kamu bahagia begitu ya? Harapan saya gitu. Cuman malahan kami udah pernah ngobrol, sepakat. Nanti kalau udah lulus, kita ambil uang di bank, kita beli rumah. Karena kami ngerasain gimana ya, setiap tahun itu pindah rumah, sewa sana, sewa sini gitu. Jadi kami merencanakan beli rumah gitu, walaupun kecil-kecilan, yang penting rumah sendiri biar nggak ngerasain bolak-balik pindah, sewa lagi, pindah lagi, sewa lagi gitu. Selama 5 tahun kamu pernah nggak ngerasa pengen menyerah dengan pernikahanmu? Pernah. Terkadang karena saya menjalankan dengan dia itu, ini ya, saya pikir gimana, saya merasa kurang diperhatiin gitu, terlalu cuek gitu. Jadi habis itu didorong dengan faktor ekonomi gitu, akhirnya habis itu kami jarang yang namanya ngobrol antar berdua gitu, nanti cerita ini gimana ya, ini gimana, itu jarang. Jadi kami itu sering kayak kalau nanti udah pulang ke rumah, ya udah dia makan apa atau ngomong yang biasa-biasa aja, habis itu main handphone gitu. Dan saya pun karena menyesuaikan juga, kalau dia udah maksudnya menyesuaikan, ya udah gini, begitu saya udah lelah kerja, saya tidur gitu. Jadi kayak masing-masing? Lebih seringnya seperti itu. Dari awal pacaran? Sebenarnya kalau pacaran ini kami lebih sering jarak jauh. Saya di Banda, dia di Aceh Singkil gitu. Jadi kami kontakan aja gitu. Pas 2020 kami memutuskan untuk nikah. Habis itu tinggal bersama gitu. Saya resign dari pekerjaan saya di Banda Aceh, saya ikut dia ke Singkil. Kamu saat itu yakin nikah sama dia kenapa? Karena sayang. Karena cinta, terus kenapa ya? Dia baik gitu di awalnya? Iya baik. Perhatian? Baik. Perhatian juga ada. Tapi memang saya sayang sama dia gitu. Tapi nggak ngerti cara ngungkapinnya gitu. Kenalan sama dia begitu 4 bulan kami kenalan, dia udah berapa kali datang ke rumah gitu. Dengan tujuan kayak serius gitu. Saya salutnya di situ. Oke. Karena yang maaf sebelumnya saya pacaran sama ini itu cuma pacaran, belum ada jenjang serius. Malah saya sering dapat kecewanya juga dari laki-laki lain gitu kan. Jadi saya lihat dari dia serius gitu. Makanya kami 4 bulan pacaran langsung memutuskan tunangan gitu. Tunangan ini ya yang lama sekitar 3 tahun. Tapi ada, saya dengar, ini saya nggak tahu benar atau tidak, katanya sempat dari orang tuamu kurang merestui katanya. Bukan orang tua saya, orang tua dia. Oh, orang tua dia? Iya. Kurang merestui? Kurang merestui, mungkin saya nggak tahu dari mananya ya. Kurang merestui, habis itu dari pas kami acara nikah pun cuman sebelah saya yang acara, sebelah dia tidak ada. Oh. Resepsinya. Jadi tidak dekat ya? Bukan tidak dekat, cuman gimana ya bahasanya ya sih Kak. Bagaimana bahasanya? Saya dengan keluarga dia tuh bukan tidak dekat, tapi saya sebelum nikah sama dia ada yang bilang, Mel, hati-hati gitu, mertua kamu itu agak prepet, agak gini-gini, agak merepet gitu. Oh, takutnya terlalu banyak campur. Jadi saya pun atur jarak gitu, nggak terlalu dekat dan nggak mau terlalu jauh gitu. Kamu mulai merasa pernikahan kamu ini udah mulai tidak bahagia itu di tahun keberapa? Saya tahunnya kurang ingat, tapi persis saya lagi hamil anak pertama. Saya pernah minta 1 roti, tapi nggak dikabulin gitu. Dulu saya hamil anak pertama gitu kan. Terus saya pernah minta roti gitu, padahal duit ada gitu, tapi dia
nggak mau singgah gitu. Mungkin ada faktor lain kenapa dia nggak mau singgah di toko roti gitu. Terus sampai pulang ke rumah saya ngamuk gitu karena nggak dapat roti gitu. Lagi ngidap. Iya, tapi udahlah saya lupakan gitu. Terakhir dia minta maaf juga. Saya pun maafin gitu. Terus di anak kedua saya minta mangga muda gitu. Juga nggak dapat gitu. Sampai sekarang gitu. Dari situ saya menilai tapi ya udahlah gitu. Nah, tambah lagi dengan faktor ekonomi gitu. Di situ saya mulai merasa gimana gitu. Habis itu untuk perkomunikasian kami itu pun kurang gitu. Kurang bagus. Ya, Tapi ada kepikiran kalau kayaknya ini rumah tangga udah nggak bisa dipertahankan, aku minta cerai aja deh. dari saya tidak pernah. Tidak, walaupun Tidak. keadaan sesulit apapun. Iya, dari saya nggak pernah. Yang pertama saya mikirkan anak gitu. Anak ini masih terlalu kecil dan dekat sama ayahnya. Oke. Tapi di situ pun saya minta sama dia lebih gimana ya? Ayolah kita sama-sama gitu cari duit. Jangan aku pun capek gitu. Di situ kami sering terjadi perselisihan itu. Saya lebih merasa capek gitu. Saya coba kerja sana, coba kerja sini gitu kan. Dan kurang lah gitu pemasukan dari dia gitu. Aku dengar dari tetangga katanya sempat sampai akhirnya minta makan. Tadi Bu Vina tuh cerita katanya sempat dia tuh kangen kamu ngetok-ngetok rumahnya, minta tolong. Itu benar itu? Waktu itu kejadiannya itu pas baru di tanggal 17 Agustus ya. Saya jualan dari pagi sampai sore terus belum sempat beli beras gitu. Dan anak udah lapar ya. Jadi saya ke rumah dia. Kak, ada nasi? Oh, ada katanya. Numpang makan aku. Ya ambillah katanya. Ya udah makan, saya suapin anak-anak gitu. Tapi kadang tanpa diminta pun kami antarkan. Kadang Karena- kami antarkan banyak. Tetangga-tetangga tuh ganti-ganti ngantarin kau nasi sama dia. Karena kalau Ibu Pina ini istilahnya jangan segan gitu ya dia. Kalau si Pina gak segan, orangnya memang ceplas-ceplos, enak orangnya. Enak orang. Tapi kalau yang lain-lain tuh memang tanpa diminta didatangkan sendiri. Sambil nongkrong duduk di rumah dia. Bawa kau nasi, bawa lauk. Tapi itulah kan karena gara-gara video aku yang viral kan. Yang dihujat aku pertama itu dari keluarga dia. Oh. Sampai mau dilaporin, dipenjarakan. Tapi aku nggak ada salah, kata-kataku nggak ada yang salah. Aku cuma momen perpisahan dengan tetangga, bukan momen rumah tangga yang berantakan, kan itu. Iya. Nggak disebut nama, nggak sebut apa. Iya. Kenapa mau dipenjarakan, aku bilang. Iya. Dikarenakan naik statusnya siapa, si Fitri. Oh, iya sih. Nah, cuma asal mula yang viralnya kan dari aku, tapi orang belum ngeh, belum ngerti. Ini maksudnya apa gitu kan? Pas dia naik kan baru orang ngerti. Baru paham. Setelah kau dapat P3K, kau gini kayak gitu terus paham orang. Tapi setelah itu viral, saya dengar katanya suami akhirnya dipecat atau nggak jadi pengangkatannya. Itu benar nggak? Kalau dipecat belum. Oh, Masih ada tahap dibicarakan dulu atau masih ada tahap pemeriksaan gitu. oke. Dan belum ada konfirmasi apa-apa ke saya. Dari pihak dari keluarga suami tidak ada menghubungi saya juga, dari pihak lain untuk yang tahap ini belum juga ada gitu. Berarti semenjak kejadian itu kamu pulang ke rumah orang tua, kamu bawa anak semuanya? Iya, bawa anak 2 orang. Tidak pernah komunikasi lagi? Tidak, sebelum saya pulang pun kami sudah lost kontak karena dia blokir saya Oh, sampai hari ini? sampai hari ini. Kalau hari ini persisnya kurang tahu juga ya, karena tidak saya cek lagi sih sebenarnya. Berarti kalian statusnya sekarang akan bercerai atau masih belum pasti bercerai? Akan bercerai karena kami sudah buat surat pernyataan. Di saat dia mengembalikan saya ke orang tua saya datang ke Singkil bersama adik saya dan sampai di Singkil jam 9 malam. Jadi dari pihak keluarga saya langsung menghubungi si mantan suami kan, dan dia datang ke rumah membawa wali. Dan di situ juga kami sudah diskusikan bahwa dia tetap memutuskan ingin menceraikan saya gitu. Kemana cinta 5 tahun itu ya? Tahu. Saya juga nggak tahu kali. Tapi kamu masih sayang sama dia? Kalau saya bilang enggak itu munafik. Tapi kalau saya bilang juga hati saya udah kosong.
Sehancur itu perasaan. Perceraian yang dia lantarkan di tanggal 15 itu sangat menyakitkan bagi saya. Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas gitu. Dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh ingin menceraikan saya gitu. Mungkin karena saya kurang sempurna kali ya. Saya ikhlas untuk terima hal itu. Mungkin dari penampilan saya yang kurang menyenangkan lagi gitu. Kamu Kurang mengurus diri gitu. Karena ya jujur kan, siapa sih perempuan nggak mau cantik? Tapi kan faktor ekonomi juga gitu. Nanti kalau saya usahakan untuk beli bedak, terus gimana nanti kebutuhan kami gitu. Dia mencari juga, bukan enggak gitu. Terkadang yang dicari itu belum tentu ada hasil gitu, tapi dia udah usaha gitu. kamu merasanya jadi minder ya. Berarti mental kamu hancur. Kalau fisik dia tidak pernah kasar, tapi kalau batin udah cukup. Pernah kebayang jadi, maaf ya, jadi single parent? Pernah kebayang? Kebayang sih, kebayang kali sih. Selama nikah, pernah kebayang? Pernah terbayang, cuman terbayangnya itu seandainya rumah tangga ini nggak bertahan jadi janda kayak mana ya gitu. Nanti anak saya kayak mana gitu. Orang ada ayahnya terus anak saya nanti gimana gitu. Pernah sih gue pikiran, tapi udahlah, jangan sampai ke situ saya bilang. Dan ini mungkin saja bisa terjadi kan gitu ya. Udah di pinggir jurang nih baratnya. Ya akhirnya terjadi. Akhirnya terjadi. Ya, saya juga nggak akan menyalahkan dia gitu. Saya pun mungkin banyak salah, banyak kekurangan gitu. Cuman saya hanya kecewa, impian yang sudah saya harapkan hancur sekitar 2 hari lagi. Ya maksudnya 2 hari lagi dia mau menerima SK langsung saya selesaikannya gitu. Itu yang buat saya kecewa gitu. Pada saat kamu sisihkan uang kamu buat beli bajunya, pada saat pelantikan nanti, apa di bayanganmu? Sebelum semua itu terjadi tuh. Saya membayangkan nanti pas di hari pelantikannya itu saya dengan anak datang gitu. Terus foto-foto bareng seperti keluarga lainnya gitu. Itu hancur di situ. Mimpimu apa sih pada saat itu? Saya berharap itu kehidupan lebih baik, nanti ada hasil dari dia, dan seandainya nanti kami ada modal, ada tabungan sedikit, saya ingin jualan gitu. Jadi dia ada penghasilan, saya juga ada penghasilan untuk kedepannya kami lebih baik gitu. Dari perekonomian terutama ya. Dari perekonomian selama ini sangat sangat terasa gitu sulitnya gitu. Jadi untuk kedepannya kami nanti ada rezeki dari dia, saya pun usaha ada usaha gitu biar sama-sama ada pendapatan, jadi bisa nabung gitu, lebih utamanya untuk masa depan anak. Iya, selama ini tidak punya tabungan. Kondisi paling terpuruk kalian tuh secara perekonomian pernah mengalami apa? Di saat mau lebaran apa puasa ya? Itu kan biasanya 1 hari belum menyambut Ramadan itu kan ada namanya masak-masak daging gitu. Tapi Itu sahur pertama. Tapi saya dan anak cuman makan sambal. Sambal? Iya. Pakai nasi? Iya. Dan anak bilang, "Ma, ayam," katanya. "Duh, nanti tunggu ayah pulang." Ayah pulang? Iya. Bawa ayam? Pas dia pulang dia bawa belanja. Tapi sebelum dia bawa belanja, saya udah konfirmasi sama adik. Mereka nelpon saya, "Apa kau nasi?" katanya. "Nggak ada sambal." Terus, "Kenapa kayak gitu? Sayang anak-anak," katanya kan. "Bagaimana belum ada rezeki kami?" Udah mereka kirimkan saya uang sekitar 100.000 apa 200.000 gitu. "Ini bisa beli daging ya untuk anak-anak," katanya. Nah setelah itu ayahnya nggak lama kemudian pulang bawa beras, bawa cabai, bawa apa kemarin ya, pokoknya alat dapur lah, bahan-bahan dapur gitu. Dia juga sebenarnya ada usaha ya?
ada usaha. Iya. Cuman itulah kenanya kami itu terkadang yang usaha yang dilakuin itu tidak ada hasil gitu. Gagal gitu. Gagal. Contohnya dia semenjak kami pindah di rumah yang terakhir ini, dia sering ke laut gitu. Sering ke laut, sering hasilnya tidak ada gitu. Oh, bukan dia nggak berusaha, dia ada Iya. usaha gitu, cuma banyak gagal. Ya gagal gitu. Makanya kamu bantu. Ah, Jadi kamu kerja tuh dari pagi, istilahnya dari pagi ke pagi lah itu, bantu dia ya. Iya. Makanya di situ kamu kecewa sekali. Aku nangkep sih jatuhnya. Anak-anak bagaimana mengetahui hal ini? Mereka sudah mengetahui atau belum? Kalau anak-anak belum paham. Belum paham. Umur berapa paling besar? Paling besar umur 4 tahun, Oh, paling kecil? 2 tahun, Oh, mereka belum mengerti. belum. Cuma semenjak kamu pulang ke rumah orang tua, mereka tidak pernah nanya-nanya. Kan dekat sama bapaknya tadi. Yang kecil demam. Dari hari Senin sampai hari ini demam. Kayak nggak jadi saya bawa. Oh. Demam, ya faktor. Oh, ada yang bilang faktor cuaca gitu. Faktor kangen. Tapi saya melihat kalau anak-anak ini lihat ayahnya, pasti dikejar gitu, ayah. Gitu. Iya, Gimana ya? Saya pun nggak bingung. bingung gitu, karena ayahnya tetap memutuskan pisah. Ya udah, kita sebagai perempuan harus terima gitu. Tapi kamu sudah tidak mau buka hati sama sekali. Kalau jujur saya udah kosong, tapi saya lebih fokus untuk anak, untuk berusaha untuk anak sajalah. Gitu. Hati saya ke dia kosong, bukan saya nggak cinta ya, tapi kosong gitu. Udah pernah kamu sampaikan hati kamu ini ke dia, komunikasikan? Sudah. Kau bilang apa sama dia? Kemarin di bulan 7 juga saya pernah dilantarin sama dia kan. Tapi tapi tidak ada kata-kata perceraian. Hanya saja dia pulang ke rumah orang tuanya gitu. Tapi saya konfirmasi ke kepala desa gitu untuk gimana ya Pak, saya ditinggalkan tapi belanja tidak dikasih gitu. Saya konfirmasi. Akhirnya kami dimediasikan gitu. Terus Pak Kepala Desa sempat bilang, kamu perasaan kamu ke dia gimana? Kosong Pak. Saya bilang, loh kalau kosong kayak mana katanya. Dia dinasihati sama, pikirkan anak gini gitu katanya. Ya udahlah, akhirnya kami baikan lagi gitu. Setelah 3 minggu, dari bulan 7 ke bulan 8 sekitar 3 minggu gitu lagi gitu. Kamu nggak pernah tanya gitu loh, maksudnya kamu kenapa sih, apa yang kurang, apa yang bisa aku ini supaya kamu senang, maksudnya kan ada tuh obrolan suami istri begitu ya? Masalahnya kami ngobrol itu jarang, tidak bisa dikatakan tidak pernah gitu. Kapan tuh? Dari hamil kamu itu? Terakhir 3 tahun yang lalu gitu, udah jarang berkomunikasi. Gara-gara apa? Ada penyebabnya nggak? Mungkin apa ya? Saya sibuk dengan sehari-harian gitu, jualan. Dan di sana mungkin dia sibuk dengan handphone gitu, kayak main-main game ya Kak Rita ya, main game gitu. Nggak pernah, dari situ mulai berjarak sekali gitu? Iya, Kamu nggak pernah ajak dia ngobrol gitu? jarang. Sering kuajari kan, kami udah dingin Kak, gak ada, udah mati rasa gitu. Kalau udah dingin, kau yang manasin, ku bilang gitu kan, Iya. pancing, Iya. kau yang ngajak ngomong. Sering kuajari lagi gitu. Kalau dia nggak mau ngomong, kau yang ngomong. Iya. Kuajari, nggak juga. Ini gitu juga udahlah Kak, udah dingin sekali udah, bilangnya juga. Kalau kau turut kan kayak gitu, selama dia terus tuh, aku bilang. Iya. Kan dibiasakan, ini kebiasaan. Iya. Gak ada lagi harmonisnya. Kuajari kemarin tuh. Cuma akhirnya memang tidak berjalan dengan baik gitu. Kalau kamu nanti akhirnya pisah kan kamu udah nggak sama tetangga di Singkil situ. Tetangga-tetangga yang menyayangimu dan kamu sayang sudah jauh. Iya. Gimana? Ya tentunya sedih, tapi kayak mana lah, inilah namanya kehidupan ya kan. Saya juga nggak mungkin bertahan di Singkil kalau status saya itu udah diceraikan gitu. Makanya saya pulang ke rumah orang tua gitu. Jadi kamu akan tinggal di mana? Sama orang tua. Daerah mana kalau sama orang tua? Aceh Selatan. Jauh gak? Sekitar 6 jam dari Aceh Singkil. Oh. Sembari menunggu proses persidangan cerai? Iya. Jadi selesai di situ? Selesai. Iya, tapi sampai sekarang saya tidak ada dapat komunikasi dari dia, atau dia berusaha untuk menghubungi saya juga tidak ada. Terus dia juga sudah dari awal bilang, dari jauh-jauh hari udah bilang ingin ceraikan saya gitu.
Jadi apa yang mau saya harapkan lagi? Saya sebagai perempuan berusaha saja untuk terima ikhlas dan terima aja dengan keputusan dia. Pecantik aja dari kau. Ya Bang Iya. ya, pecantik diri ke depannya. Itu aku dengar kayak kamu mempercantik diri, itu aku langsung kayak, ini ada apa ya? Kok disuruh mempercantik diri ya? Apakah ada kesan Karena kemana? awalnya dulu kan gadis cantik. Iya. Nah, cantik ya gadis Bang. Heeh. Ikhlas hatinya kan itu buka auranya. Oh. Kalau kemarin itu kayak gitu kayak mayun kali mukanya. Iya kan susah. Itulah. Kerja terus Senyumlah kan. kau tuh, senyumlah dek, kayak mana aku senyum kak, kata juga. Hatiku menangis ini bisa aku senyum, kata juga. Ya wajar Nah. sih. Iya. Ini udah berhati ikhlas dia kan, udah agak Udah lepas. dandan deh. Siapa yang suruh dandan? Enggak. Kasihlah Kak Sela ya. Saya lihat Kak Sela ada ke sana ya. Luar biasa supportnya. support Iya. dari dia luar biasa. Dia bantu nguatin kamu gitu. Iya. Anggap nih kamu suatu hari nanti dari sini nih kamu makin sukses dia. Iya kan? Kamu ya punya uang segala macam. Amin. Amin. Iya kan? Suami kamu sudah pisah sama kamu. Iya. Jadi balas dendam dong. Enggak, saya enggak ada niat seperti itu. Nggak ada niat seperti Enggak. Malahan saya kalau misalnya dia mau datang mau lihat anak silakan. Sebagai bagaimanapun dia adalah ayah dari anak saya. Anak saya tidak ngerti apa-apa. Kalau saya jelas pun dia nggak paham. Jadi saya mau ngambil titik amannya, titik gimana ya? Ini anak dipaksakan untuk mengerti nggak mungkin. Jadi kalau dia lihat ayahnya, biarlah dia lari mengejar ayahnya gitu. Tapi ketika dia tidak ada ayah, yang kecil sering tuh ayah cari ikan, saya bilang. Karena dulu kan ayahnya sering ke laut. Dia nelayan apa? Sebenarnya bebas. Kalau ada di bagian bangunan, dia bangunan. Apa aja? Kayak misalnya, ya apa aja lah. Kalau misalnya nanti nih ya, ternyata pengangkatannya nggak jadi. Akhirnya maaf ya, banyak kan netizen yang nyumpain tuh. Akhirnya nggak jadi diangkat. Dia sudah diangkat. Tanya Bang, ada nggak niatmu untuk berdoa dia dicabut? Iya, ada nggak niatmu? Dulu waktu di awal saya dilantarkan, saya memang pernah datang ke kantor mereka, Wow. meminta dia ceraikan saya. Jadi gimana ya, saya nggak terima dengan cara dia gitu. Sampai 3 kalinya itu bisa dipecat, saya bilang. Oh tidak bisa kak, karena perbuatan dia bukan perbuatan kriminal katanya. Dia tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau korupsi atau hal narkoba gitu. Jadi tidak bisa, apalagi urusan kakak ini adalah urusan rumah tangga katanya. Betul. Jadi dari situ pun saya coba ikhlas ya udahlah. Mimpi kamu kan dia maju bersama kamu. Tapi kalaupun nggak harus maju, tapi tetap bersama itu lebih baik atau enggak menurut kamu? Kalau kayak begini kan dia maju tapi tidak bersama. Iya sih. Serba salah ya. Iya. Satu sisi capek dengan kehidupan Satu-satu kalian. capek sampai untuk merawat diri pun udahlah gitu. Nggak sempat bisa ngurus diri juga gitu. Iya, Karena faktor keadaan sih. iya. Banyak banget perubahan dari waktu muda soalnya kan. Karena memang faktor keadaan dan itu kita bisa bilang wajar lah, normal gitu kan ya. Cuma kadang-kadang kamu kalau lihat fotomu pas muda, pasti ya. Kita ngelihat sekali-sekali di cermin, kok aku udah jadi kayak begini. Pernah tuh pasti ada momen. Sangat Iya. pernah. Apa yang dirasa itu? Gimana ya? Sedih tapi kan walaupun jelek udah punya pasangan gitu. Hibur. Asalkan udah ada pasangan ya udah gitu. Kalau cantik diri pun ya kalau ada nanti pasti mau lah. Tapi kalau ada yang lebih dibutuhkan itu dulu gitu. Oh, wanita begitu ya? Maksudnya dia menghibur diri aja gitu ya? Walaupun sebenarnya sedih ya? Kepengen juga punya pasangan yang perhatian. Ya, Aduh. sangat pingin. Aduh, aku juga jadi ikut sedih. Saya ngelihat kondisi kayak begini, mana netizen keponya luar biasa. Mereka benar-benar bersimpati sama kamu karena mungkin ini ya mewakilkan gitu. Mungkin banyak wanita-wanita di luar sana tuh yang relate ya dengan keadaan kamu gitu. Pengen nyampein apa sama ibu-ibu di luar sana yang bersimpati sama bapak-bapak yang bersimpati sama kamu? Pengen ngomong apa? Saya ingin bilang kepada ibu-ibu yang di luar sana, terutama saya mengucapkan terima kasih support kalian yang mendukung saya sampai saya ke sini gitu. Dan pesan saya, jadilah wanita mandiri.
jangan terlalu berharap dengan pasangan gitu. Belajarlah berdiri di atas kaki sendiri gitu. Itu saja pesan saya. Karena udah mengalami ya Karena sudah mengalami. kekecewaan, Berharap dengan pasangan sakit. sakit ya. Itu sakit di saya ya. Mungkin di orang enggak, ya kan? Mungkin orang dapat pasangan yang tepat gitu. Iya. Was-was, Ah. was-was. Sebenarnya tergantung pasangannya juga sih. Iya, saya gitu. Kalau di sayanya seperti itu sih. Iya. Saya nggak nyangka pas dia, ya itulah, sukses, dia ceraikan gitu. Itu saja sih, batin saya masih nggak ikhlas gitu. Siapa nama pasangannya? Sorry. Japar Sidik, Sidik ya. Japar Sidik. Japar. Kamu panggilnya apa kalau dia? Udah, Udah. ya, Kamu panggilnya Udah. ya. Kayak orang Padang ya? Ya bahasa kami pun sehari-harian hampir menyerupai Padang sih. di Padang sana. ya. Oh, Udah kamu Tapi panggilnya. bahasa apa-apa di sana. Bahasa apa-apa. Ya, Baapo. Kalau bahasa panggilan sayangnya apa? Sayang sih tidak sayang, tapi saya manggil dia Udah. Udah. Itu bahasa sayangmu lah ya. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira ini kan udah nonton ini pasti. Saya yakin nonton. Kan dia suka main HP itu ya. Iya. Pengen ngomong apa mau Udah? Saya mau bilang Cek kameranya. kesalahan saya minta maaf. Kalau memang keputusannya untuk cerai, saya ikhlas gitu. Tapi tolong perhatikan anak-anak itu. Jangan sampai dilantarkan. Itu aja. Jangan sampai dia tidak menafkahi, terus lost kontak, itu aja sih. Soalnya anak-anak sering nanya ayah gitu. Saat ini saya bingung gitu, mau diapakan nih. Maksudnya mau dijelasin nggak ngerti gitu. Akhirnya saya nggak tahu mau ngapain lah gitu. Jelasnya si anak ini dekat dengan ayahnya. Dua-duanya dekat. Kalau selain dari itu kan tadi untuk anak-anak. Dari hati kamu sendiri ke dia Kalau hati saya lebih ikhlas. udah kosong. Ya, saya ikhlas. Saya sangat ikhlas. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Mungkin kebahagiaan kita, jodoh kita Iya, mungkin memang kayaknya. sudah sampai di sini gitu. Mungkin kita bisa nanti ke depannya lebih mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Yang penting anak kita utamakan dulu. Maksudnya dengan siapapun nanti kamu, tolong anak jangan dilupakan. Itu aja. Walaupun nanti dia menikah dengan perempuan lain, tolong perhatikan dia, tolong sayangi juga dia, tolong ratukan juga dia, dan anak jangan dilupakan. Itu aja. Betul ya. Pokoknya dua-duanya lah gitu. Si istri jangan disia-siakan lagi, si anak juga jangan dilupakan gitu. Saya ikhlas. Itu aja sih, Ikhlas. ikhlas. Kalau kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri, apa yang pengen kamu sampaikan? Fitri, Saya mau bilang kalau untuk diri saya sendiri, ya udah, kita ke depannya lebih maju lagi. Kita ke depannya berdiri. Dulu kamu gadis mandiri gitu. Sekarang udah ada anak. Kalau bukan dengan kamu nanti dengan siapa lagi gitu. Kamu berdiri gitu. Kamu wanita tangguh gitu. Kamu itu wanita kuat. Dalam rumah tangga aja kamu bisa membantu suami. Apalagi ini tinggal bertiga dengan anak. Berdirilah. Kuat. Kalau bukan kamu, siapa lagi nanti? Terus, dan sekarang pun karena saya sudah pulang dengan orang tua, saya ingin membantu orang tua. Karena kemarin pun orang tua banyak membantu saya, adik-adik saya banyak membantu saya, dan sekarang saatnya saya membantu mereka gitu. Karena udah jalurnya pun saya diceraikan gitu. Jadi saya kembali dengan mereka, tapi saya niat ingin merawat anak, memikirkan masa depan dia, dan membantu orang tua. pengen ninggalin pesan buat anak-anak apa di sini? Saya mau bilang, nak, Siapa aja namanya? Cut Isra Veneria dan Cut Maisa Savana, apapun yang terjadi sama ibu, sama ayah kalian, semoga kalian tidak merasakannya. Cari pasangan yang pikirkan baik-baik. Jangan sampai yang ibu rasakan, kalian juga rasakan. Itu ibu tidak mau.
Dan yang kedua, maafkan ayah kalian. Maafkan ayah kalian, bagaimanapun dia adalah ayah kalian. Itu aja. Itu aja. Biar saya hancur, yang penting anak dengan saya. Dan saya akan coba, dan saya akan berusaha untuk memikirkan masa depannya. Kalau dari ibu sendiri sebenarnya pengen mereka rujuk gak? Nggak bisa nih. Gak Kalau enak ngomong ya? tetangga-tetangga yang lain, Iya. alala itu. Kalau bahasa kami, alala itu ya Mel, jangan mau kau lihat kayaknya tuh. Gitu dia katanya, pesannya. Apa tadi ya? Udahlah itu ya Mel, jangan lagi kau sama dia tuh. Nah gitu ya. Kalau pesan-pesan yang aku kan datang dari Singkil, Iya. kan nemui dia ke Banda Aceh kemarin. Iya. Semuanya ada bikin konten aku. Apa pesan kalian untuk si Melda? Iya. Semua bilang gitu. Ala tuh ya Mel, jangan lagi kau mau kayaknya tuh. Semuanya ngomong kayak gitu. Oh itu dari tetangga. Iya, ada tetangga-tetangga. Gitu. Kalau dari ibu sendiri pengen ngomong apa? Sama. Sebagai penutup. Sama. Itu aja. Iya. Sudah selesai di situ. Biar dia bahagia. Dia pasti bahagia ke depannya. Pasti ya. Amin, amin.